Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama,
putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tentang Tuhan Yesus, amin. Penyembahan kita personal sama Tuhan. Jadi pastikan hari ini kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, menyembah, kita mau bertepuk tangan, mengangkat tangan, bangkit berdiri, bahkan duduk pun kita kasih yang terbaik semua buat Tuhan Yesus. Pengagungan semua buat Tuhan Yesus karena hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Amin saudara, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Dan juga dengan iman kita akan membacakan Mazmur 91. Mari sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita deklarasikan dengan iman Mazmur 91 atas hidup kita, atas keluarga kita, atas setiap aspek kehidupan kita. Sama-sama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami cuma mau bilang, Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, Engkau yang terutama dalam keluarga kami, Engkau yang terutama dalam bisnis pekerjaan kami, Engkau yang terutama atas gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang ini, pagi hari ini kami memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you Lord Jesus. We love you Lord. Lovely
are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will arise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely, lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Thirsty, I come after you. You are my joy, you are my reward. Jesus, my joy, my reward. your love restoring my soul. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. From my heart, From my heart, a song will rise. I love you, I love
Tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan sorakan haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, come on. Hey! Yuk tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sama-sama nyatakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sorangan haleluya. Hey! Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita, amin saudara. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Firman Tuhan berkata, rahmat-Nya baru setiap pagi. Amin. Sama-sama, Yesus baik bagiku, bagimu. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Come on. Yesus baik bagiku. Tunjuk kiri kanan saudara. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh. Yuk tepuk tangannya cepat sama-sama. Come on. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, Dan selamanya. dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, Sekarang dan selamanya. dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberi kita kegirangan dan sukacita yang melimpah. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Hey! Sama-sama ku terima janji Allah.
Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sama-sama ya, hey! Tuhan memberiku kegembiraan, untuk tercipta melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberikan kami kegirangan dan sukacita melimpah oleh karena kebaikannya yang dicurahkan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan, come on, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, amin. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Oh haleluya, kami bersorak Tuhan. Kami bersorak karenamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. For it is you, Lord Jesus, brings food to our table. Give us the mercy that we don't deserve. It is you, Lord, who give us grace so that we could stand today and say that we love you so much, Lord. It's only because of your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Who made the sun to rise and brings the earth your light.
in every beat. Who turns and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. My Jesus, it is you. So we lift up our hands. I lift my hands. I bring my soul. All of my days, all of my right, All of my wrong, I over you my life. I over my life. Here and beyond. here and beyond, To the one, to the one thing true, Jesus is you. sing it out. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Oh, who tells the storms to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Oh Lord, who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands. I lift my hands.
is you. So I lift my hands, I lift my hands, I bring my song. It is us, Lord, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan. I offer my life here and beyond, here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you. With one voice, saudara sendiri nyatakan, I live, so I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my days, all of my wrong. We over you, I over my, here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus is you. So I lift my head, I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my wrong. I over my life, I over my life, here and beyond, to the one, Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending.
knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds tonight. You're more than enough for me. My Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memilih mengikut Engkau Tuhan. Dan tidak ada kata mundur Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hidup. Dan kami tahu Tuhan, setiap jemaat di tempat ini Tuhan, GBI Plaza Indonesia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan kami berkata kasih karunia-Mu cukup atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat tempat ini Tuhan. Terus bawa kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Siapkan kami, layakkan kami Tuhan. Terus kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Biar kami makin Tuhan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Belajar akan firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat setiap jemaat yang terus bertumbuh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau berdoa buat Indonesia. Orabaya sikaralala bala 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 bala. Tuhan, kami mau bawakan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus berseru buat Indonesia, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Dan kami terlalu percaya Kau juga sayang atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa pertobatan demi pertobatan terjadi dalam nama Yesus buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan buat pemerintahan Indonesia. Buat Pak Presiden, Pak Prabowo Tuhan, dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Dan setiap menteri yang ada Tuhan, kami percaya ini pemerintahan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa ada campur tangan Tuhan atas pemerintahan ini Tuhan. Misalkan pemerintahan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat kota Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami bawakan pemimpin rohani kami Tuhan. Kami bawakan dari Pak Niko Tuhan. Dan beserta wakil-wakil yang ada. Kami berdoa buat gembala kami tempat ini Tuhan. Pastor Kautu dan istri Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu terus tercurah atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan. Tudung pelindungan-Mu sempurna atas setiap hidup mereka Tuhan. Dan kami berdoa. Kemanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Tanda-tanda heran. Mujizat demi mujizat. Dan biar setiap apa yang dia sampaikan Tuhan membawa banyak orang semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Pastor Miki Kambe Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, dari isi hati-Mu buat GBI Plaza Indonesia Tuhan. Kau curahkan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan Tuhan, itu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa buat setiap jemaat-Mu tempat ini. Waktu firman disampaikan biar setiap kami, hati kami, hidup kami jadi tanah yang subur. Yang siap dikasih benih Tuhan, dan benih itu bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah dua rame ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gem yang sedang bertugas di cabang kita yang ucapan syukur ulang tahun ya di Hayam Wuruk. Nah, di ibadah kedua ini saya mau mengajak saudara membuka terlebih dahulu dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ada satu tema yang saya sudah siapkan untuk ibadah kedua ini. Tapi sebelum sampai ke situ, sampai ke slide yang sudah saya titip di belakang, saya diingatkan Tuhan untuk kita baca ayat ini ya. Jangan lupa kita ada di bulan-bulan terakhir di tahun 2025 ini. Dan ini masih tahun-tahun yang sukar, I don't know with you, tapi banyak dari teman kita, saudara kita yang tetap berjuang di tahun ini. Ya, keadaan belum baik-baik banget ya. Tapi janji Tuhan buat kita tentu Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Tapi ini biarlah menjadi kekuatan juga buat kita, menjadi bagian kita untuk kita mengikuti Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Biar ini pesan buat kita di akhir tahun ini ya, di 2,5 bulan ini. Tuhan mau supaya kita tuh terus bernyala-nyala ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kita sekarang ada istilah, jangan kasih kendor. Ternyata itu
di Alkitab udah lama dikasih tahu ya saudara ya. Dari dulu Alkitab sudah kasih tahu memang kita tuh jangan kasih kendor. Ya kita harus janganlah kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi Tuhan mau kita selalu bernyala-nyala dalam Dia. Bernyala-nyala dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa kita, dalam saat teduh kita. Dan bernyala-nyala dalam melayani Tuhan saudara. Ya kita bukan cuma jadi jemaat, ya cuma jadi penonton. Tapi kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita ya. Di pelayanan, di kantor, di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, tapi begini ya, ini ayat tentu kita sudah pernah baca, beberapa sudah hafal, ya. Tapi kadang-kala memang kenapa sampai ayat ini muncul ya, Tuhan kasih ingat, jangan kasih kendor ya, menyala-nyala ya, layani aku ya. Ternyata Tuhan sudah tahu bahwa ada masa-masa, ada musim di mana kita tuh kayak slowing down ya, jadi kayak declining, jadi kayak lemes ya, jadi tidak on fire lagi saudara. Termasuk yang bicara di depan ya. Jadi ada masa-masa di mana saya rasa saya tidak on fire, saya tidak menyala-nyala. Ya. Nah saya renung-renung tadi, kenapa sih kami ini bisa kehilangan semangat itu ya. Ada masa-masa di mana enggak on fire, melempem ya, untung aja masih di sini ya. Saudara, saya temukan 3 hal yang membuat mungkin kita sama ya. 3 hal yang bikin kita tuh kadang-kala ada di bawah ya, ada di masa-masa di mana agak-agak redup gitu, enggak menyala ya. Yang pertama tentu yang paling sering sekali ialah karena kedagingan ya. Karena hidup dalam daging ya. Ketika kita hidup dalam daging ada terlalu banyak duniawinya saudara ya. Ya maka di situ biasanya kerajinan kita kendor. Roh kita tuh ya enggak menyala-nyala saudara. Dosa selalu mendistract kita ya. Untuk enggak on fire. Orang sudah semangat tapi waktu nyangkut ya. Ada salah, ada dosa. Dan tidak cepat-cepat bertobat, maka hari itu juga langsung gitu ya, langsung banyak kompromi, ya, banyak malesnya dan sebagainya. Sampai kita bertobat saudaranya, selama kita hidup dalam kemarahan, dalam kedagingan, dalam ya hal-hal yang tidak baik, itu selalu membuat kita tidak bisa on fire. Tidak adalah orang lagi musuhan, lagi berantem, tapi on fire. Ya kita sendiri tidak bisa bohongin diri kita sendiri kan, kalau lagi masih ada masalah ya. Lagi ribut, lagi dendam, lagi pahit, terus kita on fire. Cannot lah. Sampai kita bereskan itu, saudara. Nah, tapi yang kedua, ya, yang saya alami, kapan kita tuh ada dalam masa-masa di mana kita tidak on fire, yaitu ketika kita sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah yang ya berat ya, atau bahkan terluka gitu. Ketika kita terluka, kita tersakiti, belum lagi kita lagi ada banyak pergumulan. Nah di situ biasanya kita tuh agak turun ya. Bulan lalu saya menguburkan teman saya, baru umur 63 tapi sudah dipanggil Tuhan. Dan saya menguburkan juga dengan sedih ya, karena ya tentu dia mah udah happy kali ya karena sudah di sorga kan. Cuma saya tahu dia tidak sedang dalam on fire ya waktu hari-hari terakhir itu, karena persoalan-persoalan yang menghimpit hidupnya. Ya, dia orang yang diberkati, sampai matinya juga diberkati, cuma meninggalnya tidak sedang melayani Tuhan. Karena dia sudah melayani, dia sering ikut saya kemana-mana. Kalau saya pelayanan keluar kota, saya suka ajak dia. Dia suka bagi-bagi mimbar gitu, saya ada di kota A, dia di dekat-dekat situ gitu. Saya jodohin gitu ya sama gereja-gereja terdekat. Berapa kali ikut, until ya satu hari, belasan tahun yang lalu, dia itu ditipu ya, ditipu. Kalau yang nipu penjahat, kita mah biasa aja ya, atau yang nipu orang gak kita kenal, kita mungkin bisa dengan gampang melupakannya. Tapi kalau yang nipu orang gereja sendiri, itu kan sakitnya tuh kayaknya dalam gitu ya. Kok tega ya? Well, kita memang gak bisa larang kan orang untuk berbuat jahat kepada kita ya. So semenjak itu saya lihat dia kecewa ya. Waduh, karena yang merugikan dia artinya bukan cuman bukan cuma angka kecil gitu ya, bukan cuma 10-20 juta gitu. Satu mobil punya duit soalnya ya. Jadi waduh saya lihat dia mulai agak menurun, tapi masih pelayanan ya, masih pelayanan. Kemudian dia cerita sama saya, Mik, saya kayaknya ada masalah jantung. Oh. Nah, keluhan itu muncul ketika dia di masa-masa ini ya, dia banyak kecewa dan ya enggak nyangka aja sih yang ngerjainnya orang teman sendiri gitu. Lalu ya berlanjut ternyata ya, penyakit itu berlanjut ya.
dan seterusnya. Singkat cerita, ya memang dia kemudian undur ya saudara. Nah saudara, adakah saudara pernah mengalami itu ya? Kita lagi semangat, dikerjain sama orang, dilukai sama orang. Tapi masa gara-gara orang melukai kita lalu kita kemudian kitanya yang jadi jauh ya, kita jadi undur. Well, kayaknya kita rugi 2 kali kalau kayak gitu ya. Jadi soal pergumulan mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita jangan sampai lengah gitu ya, sampai kemudian kita bahkan akhir hidupnya enggak melayani Tuhan. Ya saudara, sebab itu kita mesti bangkit ya. Apa sih yang Tuhan enggak bisa ganti ya, amin ya. Kalaupun enggak terganti, so what? Tuhan gantinya juga di tempat lain, dia juga enggak kurang-kurang. Ya bahkan habis itu juga masih ketipu lagi sama yang lain-lain lagi gitu. Ya cuma sakit pertama itu mungkin yang menjadi pemicu ya saudara. Nah yang ketiga kita kehilangan semangat itu ketika begini, ketika kita belum melihat hasil ya. Atau malah yang terjadi sebaliknya gitu. Kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Itu juga bikin kita down kan, bikin kita kecewa kan, bikin kita undur. Bikin kita jadi males gitu. Saya ingat dulu itu di gereja kami itu ya, beberapa kali mengalami kehilangan ya, maksudnya ya zaman dulu memang enggak seperti sekarang kita bisa jaga barang baik-baik. Saya ingat dulu ya kita baru habis breakthrough prayer, wah pokoknya kayaknya malam itu setan kayaknya udah pindah deh ke Laut Jawa deh. Enggak ada di daerah Tebet gitu, karena kita rasakan kemenangan besar saudara. Wah kita rasakan di alam roh kita mengalami kemenangan besar, sebentar lagi pasti penuaian terjadi. Bukan penuaian terjadi, 2 hari berikutnya sound system kita hilang semua. Aduh, itu ratusan juta itu hilang. Diambil orang di sekretariat. Aduh, itu jadi bayangin tuh kemarin malam on fire pas denger hilang, gitu ya. Bagaimana menuai orang sound systemnya aja hilang gitu. Jadi beli lagi dan kehilangannya sampai 2 kali loh. Tapi apa kemudian kita berkata ini? Udahlah, nggak usah terlalu semangat lah. Enggak saudara ya, kita justru harus semakin on fire, amen. Ya kan, karena apa aja bisa diganti kan, ya kita bisa cari lagi lah. Tapi semangat itu yang iblis mau curi supaya kita tuh kendor, supaya kita kecewa, supaya kita marah, malas, akhirnya undur. Nah, di situ dia merebut kita saudara. Tapi saya percaya kita mesti tetap pegang firman Tuhan. Tuhan berkata kita itu jangan sampai kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Alright. Nah kenapa kita mesti melayani Tuhan saudara ya dengan roh yang menyala-nyala, dengan rajin. Karena begini, ada buku yang bagus saya baca ya dari Pak John Maxwell. Dia bilang begini, ada 3 kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dia lahir. Jadi 3 kemampuan ini tuh built in di dalam diri manusia. Dan itu kita harus kembangkan, kita harus kembalikan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Karena sebagai produk kita diciptakan untuk melakukan itu. Ya, kalau kamu tidak lakukan 3 hal dasar ini, maka kamu tuh kayak malfunction gitu. Lu produk dibuat untuk malah enggak menghasilkan apa-apa gitu. So slide pertama ditayangkan. Ya, jadi ada 3 kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Sebelum bahkan engkau terima Tuhan Yesus, Tuhan sudah beri itu dalam diri setiap manusia. Ya, apalagi kamu lakukan itu di dalam Tuhan ya. Wah, lebih lagi berlipat ganda kan. Nah, kalau engkau tidak melipat gandakan hal ini dalam hidupmu, kamu tuh malfunction ya, kamu produk gagal. Bukan produk gagal. Masih produk yang tidak berfungsi ya. Gagal sih enggak, cuman ya enggak pernah dipakai ya. Gitu, enggak pernah ada gunanya. Ya, yang pertama kemampuan untuk melayani, yang kedua kemampuan untuk bekerja sama, dan yang ketiga kemampuan untuk jadi berkat. Ingat baik-baik ya, khotbah sore ini 3 hal itu. Kemampuan untuk melayani, bekerja sama, dan jadi berkat. Why? Karena 3 ini ternyata mencerminkan sifat Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Kita diciptakan oleh Allah yang 3 hal ini sangat menonjol dalam dirinya. Dia Allah yang melayani, buktinya apa? Dia mati buat kita. Dia yang selalu lebih dulu melayani kita. Ya makanya wajar kalau dia bilang sekarang melayani dia. Karena aku lebih dulu. Nyawaku pun aku beri.
Kemudian dia pribadi yang tinggal dalam unity, dalam kerjasama. Ketiga yang esa, yang tak terpisahkan. Dan yang ketiga, dia Allah yang selalu menjadi berkat. Dan ternyata kita dipanggil memang untuk jadi berkat. Ya, kita diberkati untuk jadi berkat. Kemampuan itu, suka tidak suka, percaya tidak percaya, sudah di dalam kita. Dan itu kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. So, mari kita belajar 3 hal ini ya. Are you ready? Yang pertama ya, kemampuan untuk melayani, saudara. Ya, ayat yang diberikan di situ, saya ambil aja yang Matius 25 ayat 14-30, itu saya kutip aja. Itu cerita, judulnya perumpamaan tentang talenta. Di perikop itu saudara akan ketemu cerita tentang Tuhan yang mempercayakan talenta kepada 3 orang hamba. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang 5 dikerjakan, jadi 10, kata tuannya, bagus, sini nikmati kerajaan Tuhanmu. Yang 2 jadi 4, masuk. Yang 1, cuma 1, dia simpen lagi. Ya saudara, jadi kemudian dia kena ganjarannya saudara. Nah memang talenta di dalam cerita itu bicara soal uang, karena itu talenta itu duit memang itu. Tapi talenta dalam hal rohani tentu bukan cuma masalah duit kan. Talenta punya definisi bakat, skill, karunia ya. Semua yang Tuhan percayakan, jadi skill, karunia, bakat, harta, ya atau segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup itu tuh termasuk namanya talenta yang harus kita kembalikan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudara. Saudara mungkin berkata begini, kenapa si 1 itu dihukum ya? Karena ya mungkin dia ngiri kali Pak, karena cuma dikasih 1 sih, yang lain 5, 2. Nah saudara mesti tahu itu 1 pun sebenarnya besar sekali nilainya. Zaman dulu sebelum Yunani, talenta itu 1 talenta sama dengan 1 talenta itu ukuran dari emas. Jadi 1 talenta emas itu beratnya 42,5 kilo. Tapi kan ya emas zaman Babilonia itu memang masih banyak. Tapi kan kemudian zaman Yunani sudah berkurang. Buktinya emas hari ini naiknya gila-gilaan kan saudara ya. Berbagai yang sudah menyimpan emas ya. Aduh. Kaya sekali mereka ya hari ini ya. Beli 500 sekarang 2,5 saudara ya. Nah tapi zaman Yunani, zaman Tuhan Yesus tuh sudah berubah. Sudah bukan talenta emas tapi talenta perak. 1 talenta perak kalau saudara ketik di internet sama dengan 6.000 dinar ya. 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Berapakah 6.000 dinar itu? Nah saudara mesti pikir bahwa zaman dulu orang kerja 1 hari 1 dinar ya. Upah kerja 1 hari 1 dinar. Jadi 6.000 dinar itu adalah upah yang duit yang orang bisa kumpulkan kalau dia kerja non-stop 20 tahun. Ya tentu potong hari libur, hari Sabtu ya. Hari Sabat enggak kerja, potong hari raya, maka dia akan bisa ngumpulin 6.000 dinar. Itu kalau dia kerja 20 tahun. Nah coba saudara kerja 20 tahun dan gajinya enggak dipakai. Simpen aja. Itu kan gede banget saudara. Nah itulah 1 talenta. Bicara soal apa? Bahwa Tuhan itu sekalipun cuma kasih kita 1 talenta, tanda petik ya. Kayaknya cuma dikasih apa ya, dia kayaknya gak bisa apa-apa deh. Tetap aja dia 1 talenta itu, dan 1 talenta itu besar. Cuma kalau kemudian dia bilang, aku kayaknya gak bisa apa-apa, makanya aku belum bisa melayani. Itu lu memang dasar males aja ya. Emang gak mau melayani berarti kamu gak mau mengembangkan apa yang kamu tahu, kamu punya. Yang orang lain gak punya tapi cuma kamu yang punya. Karena dalam 1 talenta dalam dirimu itu banyak sekali potensinya. Tapi dasar malas ya begitu. Seperti Tuhan itu kan. Dia malah ngatain tuannya. Ditanya, kenapa kamu udah lipat gandakan? Tuhan aku tahulah kan Tuhan itu memang kan Tuhan yang jahat ya. Suka menuai di tempat yang kau tidak tabur. Dia malah ngatain tuannya, kurang ajar kan. Udah malas malah ngatain tuannya. Nah kemudian Tuhan menghukum dia saudara. Ya, nah itu kan di ayat 30 itu ada kata-kata berkata begini, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak melayani masuk neraka? I don't know. Saya tidak berhak untuk berkata, saudara-saudara yang tidak melayani Tuhan dengan segala yang Tuhan berikan, sudah pasti masuk neraka. Sebab itu tidak boleh juga, ntar dibalikin ke pendetanya kan, Pak sorry berarti kita tuh masuk surga karena melayani, bukan karena percaya Tuhan Yesus. Nah gitu. Jadi berarti memang Tuhan itu sengaja, coba tayangin slide-nya itu ya.
Tuhan itu sengaja memberi sebuah kalimat yang keras kepada kita karena melayani adalah bukti ucapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Jadi ini bukan masalah surga neraka, bos. Cuma kalau kamu melayani itu bukti kamu mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri. Kalau kamu tidak kembali untuk Tuhan, kamu nih kayak orang gak tahu diri, udah dikasih banyak, gak ngapa-ngapain. Ya, kita gak ngomong neraka memang, tapi Tuhan tuh seperti kasih kalimat yang keras, just hanya untuk kasih tahu betapa pentingnya kita melayani Tuhan. Memang berapa kali tuh Tuhan Yesus memang suka pakai kalimat-kalimat yang kalau istilah bahasa tuh hiperbola ya. Jadi melebih-lebihkan sesuatu demi menekankan makna. Walaupun bukan secara hurufiah artinya itu, cuma ya itu tadi demi supaya saudara menangkap makna utamanya. Contoh satu hari di Matius 5 dia berkata begini, kalau matamu menyesatkan, lebih baik apa? Cungkil katanya, lebih baik masuk surga nggak ada mata daripada masuk neraka. Apa iya saudara mau melakukan ayat itu dengan secara hurufiah? Saudara lihat yang enggak, saudara aduh bahaya nih mata, bisa nggak masuk surga nih. Saudara cungkil matanya. Besok ke gereja, saudara buta dong. Kasihan asyirnya kan, hai pak, waduh matanya kemana? Saya cungkil. Kenapa? Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya udah silakan masuk pemilik surga. Ya. Di ayat lain ya, kalau tanganmu menyesatkan, potong daripada nggak masuk surga. Terus sudah nurut lagi, tangannya nakal, sudah potong ya. Maka kasihan ibadah kita saudara. Ibadah kita tuh horor ya. Kasihan WL-nya tuh, mestinya kan mari yang pria, ganti yang wanita. Cuman karena jemaat pada catat semua, mari yang buta, ganti yang buntung. Oi, yang buntung. Ya, astaga. Tapi memang Tuhan ngomong itu untuk menekankan sebuah makna. Artinya apa? Pesannya kan sederhana, pesannya cuma satu. Tinggalkan dosa, jangan kompromi sama dosa. Tapi memang dibilang begitu, congkil sekalian, potong sekalian. Ya jangan dipotong lah, dosanya ditinggalkan gitu ya. Kapan itu dia ngomong, kalau orang ajak kamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Which is itu tradisi zaman Romawi. Prajurit Romawi katanya kalau lewat satu kampung, dia bisa panggil siapapun yang dia mau untuk bawain barangnya, tapi peraturannya cuma jaraknya 1 mil aja. Mas sini bawain tas saya. Tapi cuma 1 mil, after 1 mil, si mas itu akan berkata, Pak udah 1 mil ya, selamat jalan. Dia nggak bisa bilang, nanggung dikit lagi gitu, nggak bisa, emang peraturannya cuma 1 mil. Tapi Tuhan bilang begini, kalau ada yang ngajak 1 mil, jalan 2 mil sekalian. Ya berarti bukan berarti suruh mesti lakukan juga gitu ya. Pak Miki pulang kemana nanti? Pulang ke Tebet. Saya bisa ikut nggak? Oh bisa, sampai Bogor juga saya bisa anterin kok. Gitu. Ngapain ya? Orang dia juga nggak mau ke Bogor kan. Katakan pergi lebih jauh. Bukan itu maksud saya. Bukan itu pesan dari firman itu. Mau bilang bahwa kita tuh harus selalu beri yang terbaik. If you can do it better, why you do not do your best? Itu kira-kira prinsipnya. Kalau kamu tahu kamu bisa lakukan lebih, kenapa cuma segini? Nah itu. Jadi selalu beri yang terbaik ya. Orang minta 1, kasih 2. Give your best. Prinsipnya saudara ya. Bukan selalu saya minta 1, enggak 2 aja sekalian. Ya cuma perlu 1. Selalu beri yang terbaik. Nah kembali ke cerita kita. Jadi ketika Tuhan berkata kalau enggak melayani hati-hati kamu. Bukan berarti kita ke neraka. Tapi betapa pentingnya Tuhan mau kita melayani. Karena itu bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah itu ya kenapa kita harus melayani. Yang kedua kenapa kita harus melayani. Supaya kita menerima berkat justru. Kenapa sih Tuhan suruh kita melayani? Karena begini. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan sendiri? Dia bisa lakukan semuanya all by himself. Ya orang bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan saya sakit. Terus Tuhan berkata, aku sembuhkan kamu hari ini. Langsung Tuhan sembuhin. Sudah berdoa, ya atau bergumul, ya atau persoalan ini. Dan langsung dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri langsung bisa melayani kita. Masalahnya dia tidak mau melakukan itu loh. Tadi saya cerita di ibadah 1, bagaimana Tuhan tuh mau pakai anak-anaknya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Menghadirkan kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu terlanjur mau pakai kita untuk melayani apa yang mestinya dia layani saudara. Tapi ternyata itu rahasianya untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan itu selalu mau share kemuliaannya kepada kita. Ketika engkau melayani, kita sedang membuat diri kita tuh
berjalan bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Atau mengalami berkat oleh Tuhan karena kita melayani dia. Saya kasih ilustrasi aja deh biar lebih gampang ya. Saya kenal Pak Adi misalnya ya. Pak Adi duduk di depan ini. Misalnya satu hari Pak Adi mau bangun ruko. Dia udah beli tanahnya. Dan dia rencana dia mau bangun ruko. Lalu nanti kalau sudah jadi dia mau jual. Ya inilah memang usahanya mungkin salah satunya itu misalnya ya. Tanahnya punya dia. Terus dia udah hitung biaya bangun ruko 1M aja. Ini umpama loh ya, umpama. 1M. Nanti kalau saya jual, 2M cepet orang ambil. Tanahnya punya dia, duit dia juga punya 1M. Jadi dia bisa bangun sendiri. Tapi tiba-tiba dia ingat saya. Pendeta bule yang melayani di ibadah tanggal 12 Oktober ini saudara. Terus dia bilang gini, aku mau berkati si Pak Miki itu. Kayaknya dia perlu dibantu. Saya mau bagi berkat sama dia. Jadi dia telepon saya. Hei Pak Miki, saya mau bangun ruko. Tanah saya punya, biaya bangun 1M. Nanti kalau kita jual jadi 2M. Mau gak saweran? Gope-gope, kita bangun. Saya enggak mikir panjang saudara, saya titip duit sama dia. Dia bangun 1M betul, lalu pas dia jual, beneran loh, laku 2M. Tiba-tiba saya dapat untung 500 saudara ya. Saya cuan 500, cuma titip 500, dapat 2 kali lipat. Nah, padahal sebenarnya dia tuh bisa loh bangun sendiri. Cuma karena dia ingin berkati saya. Makanya dia libatkan saya. Itulah pelayanan saudara. Tuhan itu sebenarnya bisa lakukan semuanya all by himself. Cuma karena dia mau berkati saya dan saudara. Maka dia ajak kita melayani bersama dia. Amen. Karena dia mau share berkatnya. Nah kalau saudara tuh ingin diberkati tapi tidak mau melayani. Kata Tuhan bagaimana sih? Justru aku akan berkati kamu waktu kamu melayani loh. Waktu kamu doain orang, waktu kamu di kantor nasihati orang, ajak ya doain orang, ajak ke gereja, di gereja kamu layani, ya pokoknya all kinds of ministry ya. Itu tuh sebenarnya karena Tuhan mau share berkatnya, ya anugerahnya lewat apa yang kita lakukan bagi kerajaannya. Setuju katakan amin. Ya, so percayalah saudara, saudara ingin diberkati Tuhan, saudara mesti melayani. Gimana caranya? Ya tanya Tuhan. Jangan tanya saya juga masih tanya terus sampai sekarang ya. Apalagi Tuhan, apalagi? Kayaknya masih belum banyak yang bisa dilakukan, masih banyak yang belum dilakukan. Apalagi itu? Saudara tanya Tuhan, Tuhan akan kasih saudara kesempatan-kesempatan itu. Bukan apa-apa, supaya saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi memang dalam pelayanan tidak selalu mulus ya. Kadang-kala kita berhadapan dengan orang-orang yang ya mungkin ya tidak suka dan sebagainya. Well itu tantangannya, tapi kabar baiknya ialah saudara jangan pernah takut melayani ya. Jangan pernah undur ketika melayani atau ketika kita itu mengalami aniaya saudara. Don't worry ya, walaupun orang sepertinya mungkin meragukan kita. Tapi kalau niat saudara baik, pasti Tuhan tolong. Satu hari saya ajak seorang bapak ikut melayani bersama kami. Ya karena saya pikir dia sudah rajin, masa cuma rajin aja. So besok saya bilang sama dia, Pak bulan depan dijadwal ya. Jadi, mau jadi apa? Open doa, terima tamu. Aduh, saya masih malu-malu. Baca pengumuman bisa gak? Oh baca pengumuman sih bisa kan, jangan baca. Ya udah baca pengumuman. Nah udah pelayanan kan. Saudara, bulan berikutnya istrinya telepon saya. Pak Miki, yes Ci. Itu suami saya kayaknya jangan dijadwal dulu deh bulan depan. Emang kenapa? Aduh Pak, gak bagus ya Pak. Kalau sudah pelayanan tapi di rumah masih belum benar Pak. Bapak gak tahu ya, kalau di rumah kalau dia marah Pak. Katanya, kucing aja takut Pak. Udah jangan Pak. Saya jawab sama istrinya, hey Ci, gak apa-apa justru. Kalau dia pelayanan, dia marah, kucing takut. Daripada dia gak pelayanan, bukan kucing doang yang takut. Anjing-anjing juga bisa takut. Ya udah. Nggak apa-apa, nanti malah habis sembari pelayanan Tuhan bentuk dia ya. Tuhan sentil dia, Tuhan proses dia. Daripada nak pelayanan ya nggak berubah-berubah ntar ya. Jadi udahlah saudara, kalau ada saudara pelayanan, suami pelayanan, istri pelayanan terus ada ribut-ribut. Jangan larang dia pelayanan justru. Mending lu gak usah berdiri di mimbar lagi katanya. Hidup lu, di mimbar kayak malaikat, di rumah kayak apa gitu. Nggak enak aja ngomong setan kan. Oh jangan Bu, justru
biarkan melayani karena nanti dia akan berurusan dengan Tuhan. Amen. Nanti Tuhan yang atur, Tuhan yang setel ya. Jadi jangan takut ya. Jangan minder waktu ada itu ya. Dan begini, ini cuma antara kita aja ya. Saudara dengar baik. Saudara yang melayani itu kayak dapat privilege dari Tuhan. Karena seperti Tuhan tuh menjaga saudara. Iya kan? Karena kan begini, saudara tuh melayani Tuhan. Lah kalau saudara bikin salah nih, yang malu kan bukan cuma lu doang. Tuhan juga malu kan. Jadi banyak kali saudara tuh dijagain sama Tuhan. Bukan nama apa? Ya karena pekerjaan Tuhan. Kalau lihat kamu, tapi karena pekerjaan Tuhan. Mau bukti Alkitabnya? Oh ada. Saudara pasti pernah baca ceritanya si Petrus. Waktu dia itu membela Tuhan Yesus, waktu mau ditangkap. Itu dia keluarin goloknya, terus dia potong itu orang yang paling dekat dengan dia. Pas kena si Malkus lagi ya. Pelayan di rumahnya imam besar itu, namanya Malkus. Cus, putus. Ibaratnya Petrus mau bilang, gue gak takut, sini loh gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, jangan, simpan pedangnya. Terus dia ambil kupingnya Malkus yang putus itu. Jadi Malkus berdarah-berdarah berarti kan. Terus dia tutup ya, dia taruh lagi, nyambung lagi saudara. Udah ibaratnya udah damai ya, telinganya udah gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Saudara kenapa Tuhan mesti lakukan itu? Bukan apa-apa, dia jagain Petrus tahu. Karena nanti Tuhan udah tahu nih, Petrus waktu hari Pentakosta dia akan berkhotbah dan 3.000 orang akan bertobat hari itu. Saudara bisa bayangkan hari itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, tiba-tiba Malkus datang dan berkata, Om, kuping mana Om? Kuping saya mana? Waduh, bayangin kalau Tuhan tidak tolong itu, aduh Pak Malkus bisa bikin heboh lagi itu. Hei saudara-saudara, dia potong kita pe kupingnya. Waduh, jadi enggak seru, jadi kayak anti klimaks tuh. Tapi itulah Tuhan, dia jagain Petrus. Saudara, ya makanya saya bilang kan ini antara kita aja, nggak usah kasih tahu yang lain. Apa bedanya kami melayani dan yang tidak melayani? Ya kalau kamu melayani, kamu tuh jagain. Mau bikin salah besar, sudah melayani, jangan ke sono. Tapi kalau yang enggak pelayanan, ya sudah jatuh-jatuh sendiri, malu-malu sendiri. Ya habis itu datang sama Tuhan sih, Tuhan tolong lagi. Cuma ya itu ya ada perlakuan khusus, itu sih pengalaman saya sih ya. Tapi saudara cobain aja sendiri ya. Percayalah ya, ada pembelaan. Singkat cerita saudara, ya saudara harus melayani Tuhan. Ya, karena waktu saudara melayani itu tanda ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ya, apalagi dan tadi itu ya, ternyata untuk kita tuh menerima berkat dari Tuhan. Kita ingin diberkati tapi tidak melayani, sementara melayani itu adalah jalan yang Tuhan beri untuk kita menerima berkat. Alright, sekarang number 2. Kemampuan yang kedua yang Tuhan beri ialah kemampuan untuk bekerja sama. Saudara lihat ayatnya di situ, Galatia 6 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 2 ayat 5 tuh berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kita itu katanya adalah batu-batu rohani yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyusun rumah rohani. Jadi tahukah saudara, di gereja itu enggak ada yang cuma jadi penonton, jadi jemaat. Saya kayaknya gak bisa apa-apa deh Pak. No, kamu itu batu yang khusus loh. Yang cuma kamu yang bisa ada di tempat itu. Orang lain enggak bisa, enggak fit ya. Cuma kita ya. Nah kita dijadikan Tuhan untuk selalu bekerja sama. Ayatnya Galatia 6 ayat 2. Saya juga lupa ayatnya, kita buka sebentar. Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Sebentar ya. Galatia pasal 6. Bunyinya apa coba? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi memang kita ditentukan untuk saling menolong, saling bantu, ya kerjasama. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang boleh merasa bahwa dia tuh paling hebat, paling bisa, ya. Karena semua punya kelebihan dan kekurangan. Kayaknya dia nggak ada kelebihan loh Pak, kekurangan semua. Jangan ngomong gitu, justru itu kelebihannya. Ya. Nah maksud saya kita tuh punya kelebihan kekurangan. Yang memang butuh orang lain untuk melengkapi. Nah disitulah Tuhan mau kita bekerja sama. Our God, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bekerja sama.
Kan Tuhan kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Dia itu tidak bisa terpisah, tidak bisa dipisahkan. Tiga pribadi tapi tak terpisahkan karena mereka selalu, bahkan ada yang kasih nama keluarga ilahi ya. Tidak bisa terpisahkan, beda sama yang lain kan. Yang punya ratusan itu, kemudian ada tiga yang the bestnya. Satu bagian mencipta, satu ini soalnya naik YouTube soalnya jadi saya nggak bisa nanti besok saya disomasi lagi. Satu bagian mencipta, satu bagian memelihara, satu bagian mengapa gitu ya. Itu kan semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi tiga ini kan tidak bisa. Bapa roh, ya dia berkehendak. Yesus itu firmannya Bapa. Bapa mau Yesus berfirman, jadilah. Dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah katanya. Kata Tuhan Yesus, melihat Bapa, lihat aku ya. Bapa berbicara melalui dia. Tapi Roh Kudus merealisasikannya. Dia adalah roh kuasa yang ada di sini. Yang memenuhi alam semesta ini. Dia yang membuat segala perkataan tentu jadi. Jadi tiga-tiganya tidak bisa terpisah. Tidak bisa kerja masing-masing gitu. Nah Allah saja yang menciptakan kita itu selalu bekerja sama. Terus kita bilang kita bisa sendiri. How come? Lu diciptain sama siapa? Tuhan yang menciptakan itu adalah Allah yang selalu bekerja sama. Dan kita punya kemampuan itu. Harus mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. You cannot live alone ya. Makanya manusia disebut makhluk sosial. Karena kamu harus bersosialisasi. Halo, saya punya ini, kamu punya apa? Ya, nggak bisa hidup sendiri. Sebelum lahir aja ditolong orang kan. Mana ada bayi lahir, aduh kayaknya udah kelamaan ya. Bosen di perut ya. Aku mau keluar, dia keluar sendiri. Ini apaan sih tali ngikut-ngikut katanya. Tali pusar maksudnya. Dia cabut sendiri, cuak gitu. Weh, bayi ajaib ya. Udah mau mati, dia udah pikir, dia udah tahu kapan matinya. Dia gali kubur sendiri, masuk sendiri, dan dia hitung. And 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Mati dia. Mana ada yang pernah punya cerita kayak gitu? Lahir ditolongin, mati juga dikuburin orang. Terus kamu bilang kamu enggak perlu siapa-siapa. Kamu melanggar kodrat ya. Nah sebab itu saudara harus belajar juga itu ya, sifat untuk bekerja sama. Kita tuh harus bisa menggandeng orang, melibatkan orang. Ada peribahasa, bahasa Inggris bunyinya begini. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Hidup ini bukan setahun 2 tahun kan. Kalau cuma hidup setahun 2 tahun mau wes jalan sendiri. Pelayanan juga kalau bukan cuma setahun 2 tahun, kalau pelayanan itu cuma buka gereja, 2 tahun lagi tutup, wes kerjain sendiri. Tapi ini pelayanan sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Nah itu pelayanan jalan yang panjang dan kita tidak bisa jalan sendiri. Memang kalau apa-apa dikerjain sendiri itu kayaknya tuh cepat gitu. Iya, tapi tidak bisa begitu selalu. Karena ini yang long term ini tidak bisa kita kerjain sendiri. Ada masa-masa di mana kita tuh capek, lelah, sakit. Tidak punya sumber daya, tapi kita punya teman yang punya itu, ya, yang akan menolong kita. Nah sebab itu saudara mesti belajar mengembangkan ya. Jangan selalu merasa diri paling hebat, paling pinter, paling kaya, paling tahu, akhirnya jadi sok tahu ya. Dan jangan baperan berarti, ya, karena kita butuh satu sama lain. Berapa banyak orang yang mudah sekali tersinggung karena ya dia rasa orang tidak melakukan seperti yang dia mau. Ya memang tiap orang beda-beda saudara. Baru ribut dikit udah komplain ya. Pak saya kayaknya Tuhan suruh pindah departemen. Emang sekarang departemen apa? Sekarang kan saya departemen anak Pak. Tapi kayaknya Tuhan suruh saya pindah ke departemen musik. Kan saya juga bisa nyanyi Pak. Oke, kalau memang Tuhan suruh sih gak apa-apa. Tapi rupanya kan selidik punya selidik, baru berantem minggu lalu. Ada masalah anak-anak tuh agak salah paham gitu. Jadi ya berantem dikit pindah departemen mah. Cemen banget kan. No, jangan gitu saudara ya. Harus belajar untuk menerima kekurangan kelebihan masing-masing. Kita jangan baperan waktu melayani. Di rumah juga jangan baperan gitu ya. Kita harus tahu bahwa kita tuh harus bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ya untuk menggenapi setiap rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita sekarang ini terhubung dengan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Kita sekarang ini ya dalam Tuhan bukan semata-mata berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Masalahnya kalau gue gak pernah nabur, gimana dong? Gue gak pernah nuai. Ya itu perjanjian lama kayak gitu. Tapi PB itu gak gitu. PB itu, perjanjian baru itu, kita tuh terhubung dengan
dengan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bahkan bisa menuai di tempat yang tidak kita tabur. Semata-mata karena kita punya tadi itu hubungan, kita punya koneksi, kita punya persahabatan, kita punya kerjasama. Saudara, panjang sih ceritanya, cuma saudara terima aja dulu dengan iman ya. Ada banyak hal yang saudara tidak pernah pikir, kok dapet? Ya ya itulah kalau kamu tuh punya teman punya teman tuh seperti itu ya. Punya pergaulan tuh yang baik. Kita bahkan tidak pernah nabur kok nuai. Itulah kalau kamu tuh memang pandai bawa diri sama orang ya. Jangan tuh orang tuh dipandang ke bawah mulu, kerenan gua, pinteran gua. Ya itu waktu kita merendahkan hati, kita selalu mengajak orang bekerja sama, bergandengan tangan. Di situ kita akan melihat hal-hal yang belum pernah kita alami, bahkan kita belum pernah pikirkan Tuhan sanggup beri buat saya dan saudara. Haleluya. Yang terakhir yang ketiga, ini jamnya bener kan? Jam 1 ya? Oh kan ibadah kedua katanya bebas katanya, bisa sampai jam 5. Enggak terakhir, ini benar-benar terakhir. Saya udah lewat rupanya, aduh suka keasikan ya, jam yang terakhir. Kemampuan untuk berdampak atau menjadi berkat. Kalau itu ayatnya mas sudah hafal ya, Kejadian 12 ayat 2. Allah berkata begini, Bram, aku akan berkati kamu supaya olehmu segala bangsa diberkati. Nah ternyata kita kan karena Tuhan Yesus menjadi keturunan Abraham juga. Jadi Tuhan akan berkati saya dan saudara supaya oleh hidup kita jadi berkat. Ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tapi saya membaca dulu kalimatnya. Memiliki kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat adalah potensi ilahi dari setiap anak Tuhan. Of course. Karena memang untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Ulangan 28 ayat 13 saya baca buat saudara. Firman Tuhan berkata Ulangan 28 ayat 13. In what way kita jadi berkat ya. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi memang adalah kehendak Tuhan. Adalah panggilan Tuhan, adalah rencana Tuhan untuk katanya angkat kita, saudara. Jadi kepala bukan jadi ekor, naik bukan turun. Sudah pernah terganggu gak dengan kata-kata ayat ini ya? Kalau naik bukan turun kita semua bisa menerima itu mentah-mentah ya. Kita akan naik, bukan yuk gitu. Tapi kalau jadi kepala bukan jadi ekor, sejak kapan kita punya ekor saudara? Ini apa sih maksudnya? Terus pertanyaannya begini, apa iya semua kita jadi kepala? Kan coba saudara pikirkan, namanya kepala itu kan orang nomor 1. Kepala RT. Kepala RW, kepala kelurahan, berarti lurah, camat, gubernur, presiden, gembala, ketua komsel, ya itu ketua-ketua semua. Pertanyaannya, apa iya kita semua bakal jadi kepala? Kepala itu? Kan enggak juga saudara, kalau semua jadi kepala, jemaatnya siapa? Kan gitu. Saya harus jadi kepala di gereja ini Pak, kan ada gembalanya. Ya saya harus gantikan, enak aja lu. Cetak juga nih orangnya. Yang pertama itu panggilan, yang kedua enggak gampang jadi gembala, percayalah ya. Nah, tapi kan perintah Tuhan begitu. Nah itulah makanya kamu mesti mengerti lebih jauh. Puji Tuhan, bahasa asli itu menolong kita memang untuk memahami Alkitab ini ya. Kan apa iya semua jadi kepala? Which is enggak mungkin. Nah, kata Rosh itu ya, Rosh dalam bahasa Ibrani itu memang artinya leader. Tapi ternyata begini, a leader but not necessarily always to be number 1. Jadi memang kepala, cuma enggak mesti selalu jadi orang nomor 1. Karena kemudian koma, pengaruh, dampak, teladan. Nah itu. Jadi di mata Tuhan ketika hidup kita tuh berpengaruh, hidup kita tuh berdampak, hidup kita jadi panutan bagi Tuhan, you kepala. Itu kepala saudara. Dan rasanya di titik ini kita semua bisa melakukannya. Amin. Sudah mau ibu rumah tangga kayak, mau anak muda, orang tua, udah pensiun atau masih kerja. Selama hidupmu jadi berkat, kamu ngomong orang dengar, hidupmu berpengaruh, kamu jadi teladan. Kamu itu kepala saudara. Nah itu yang kita mesti tahu bahwa kita bisa loh melakukan perintah Tuhan ini. Tapi hidup ini mesti jadi berkat memang, mesti memberikan dampak yang baik. Mesti memberikan pengaruh ya.
ayat terakhir, ini benar-benar terakhir lalu kita selesai. Mudah-mudahan. Yohanes 15 ayat 8, itu di slide-nya ada tadi ya. Yohanes 15 ayat 8. Ya kita akan selesai di sini ya karena waktu ya. Walaupun slide-nya masih ada satu tapi udahlah gampang. Bawa pulang aja slide-nya. Minta di belakang ya. Ayat 16. Ayat 16 berkata begini. Bukan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Sudah pernah terganggu gak dengan ayat ini? Aku terganggu. Coba tayangin ayat itu. Karena dia bilang begini, kita tuh harus pergi menghasilkan buah. Berarti berbuah, berdampak, jadi berkat. Itu kan all about buah ya. Tapi dia bilang biarlah buahmu itu tetap. Nah itu persoalan tuh. Karena how come dibilang buah kita harus tetap? Wong kalau saya sakit-sakitan gimana? Kalau sudah mati gimana? No, kata meno itu artinya buah yang everlasting. Loh orangnya udah, memang sih dulu waktu muda dipakai Tuhan. Tapi sekarang udah sakit, udah terbaring. Masa masih bisa bilang berbuah tetap katanya? Atau apalagi udah meninggal. Tapi di sini ada satu pelajaran penting saudara. Ya, ternyata kita tetap masih bisa memiliki buah yang tetap. Sebelum nyampe ke situ, saya cerita dulu ya. Kami punya teman di KOM itu ada seorang pendeta namanya Pastor Benny Ho yang tinggal di Perth. Dia banyak berkontribusi untuk pembuatan buku KOM 200 dan 300 dan 400. Ada banyak bahan yang punya dia kita pakai. Dia pernah cerita begini, dulu waktu papa saya masih hidup, papa itu seneng nanam karena udah pensiun jadi seneng nanam-nanam di rumah ya. Bikin nanam buah ini, buah itu. Nah ada satu buah yang dia pingin tanam di rumah tapi selalu gagal, namanya buah anggur. Selalu hasilnya jelek ya, kalau nggak jadi entah buahnya asem, pokoknya nggak selalu berhasil. Tapi dia pingin banget di rumah ada buah anggur yang melingkar di depan katanya. Jadi tinggal mau dipetik aja kalau lagi musim. Untung dia punya teman, seorang profesor dari Jerman, ahli tanaman anggrek, siapa namanya itu pokoknya. Dia belajar dari orang itu. Si ahli tanaman ini ngajarin papanya Benny Ho, bikin buah anggur yang bagus. Diajari dari A sampai Z, hanya benar berhasil bikin pohon anggur, jadilah itu pohon anggur. Terus supaya pohonnya itu berbuahnya menjuntai ke bawah, papanya bikin kanopi di atas, sehingga buah itu kemudian beneran menjuntai ke bawah. Hari di mana musim menuai atau buahnya udah matang, anak-anak udah pada mau metik, dilarang sama papanya. Jangan, papa mau kasih lihat teman-teman papa dulu bagaimana buah ini berhasil. Jadi dia undang teman-temannya, orang pada datang metik langsung makan. Aduh, mantap katanya, buahnya manis, ya enak gitu. Anak-anak udah mau metik, tunggu, ada teman papa masih OTW, jangan sekarang, tar dulu, sabar. Sampai semua teman papa udah nyobain, baru anak-anak katanya boleh nyobain. Dan waktu makan memang buahnya enak banget. Nah tapi kan kemudian papanya meninggal, saudara. Jadi tidak ada lagi yang rawat itu pohon-pohon itu. Pertanyaannya, gimana supaya buah anggur itu bisa jadi buah yang tetap dan bisa dinikmati oleh anak cucunya? Ada yang mau jawab gak? Gimana caranya buah anggur si papanya Benny bisa terus dinikmati sampai anak cucu. Even papanya sudah meninggal. Jadi buah itu tetap bisa dinikmati. Ada yang jawab? Regu A, regu B. Regu B aja ya. Regu B kayaknya pintar-pintar semua nih. Gimana caranya? Ada yang tahu? Diapain? Dijagain? Enggak ada yang mau jaga. Anak-anak juga nggak mau bayar orang buat jaga. Karena passionnya beda-beda. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pendeta. Pokoknya jangan bilang bayar orang. Jagain, enggak ada yang mau, enggak ada. Mati-mati aja, enggak ada yang beban gitu. Tahu gimana caranya? Regu A sekarang? Regu A menengai Bapak Ibu ya. Ternyata rahasianya ialah apa? Anggur itu dijadikan wine. Dijadikan wine. Nah wine itu kan tambah disimpan, tambah enak. Jadi 30 tahun mereka bisa menikmati itu anggurnya papa. Dengan bentuk wine, saudara, keren kan? Nah, tibalah saya di statement terakhir. Apa coba yang bisa membuat pelayanan saudara itu tetap, even saudara mati, meninggal? Yaitu waktu saudara melayani pekerjaan Tuhan.
Waktu saudara melayani jiwa-jiwa, ketika engkau berdoa buat seseorang, bawa orang itu ke gereja, apalagi bawa dia untuk ketemu Tuhan Yesus. Satu orang aja, tapi kemudian orang itu kemudian bisa layani keluarganya, maka buah pelayananmu bukan cuma sampai di orang itu, tapi sampai di keluarganya. Keluarganya ternyata dipakai Tuhan lebih lagi memenangkan satu kota atau satu apalah. Jadi dari buah pelayanan saudara, itu buahnya itu berbuah kemana-mana. Kita udah mati ya. Dia masih cerita, ini gara-gara saya ketemu si Anu. Dia yang ngajak saya ke gereja, dia yang doain saya untuk ketemu Tuhan Yesus. Jadi saudara udah meninggal ya, tapi buahmu itu masih merebak kemana-mana di muka bumi ini. Itulah waktu saudara melayani saudara. Nggak ada buah pelayananmu yang sirna walaupun engkau sudah dipanggil Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para pemain musik boleh kembali. Kita akhiri aja ibadah kedua ini ya. Puji Tuhan, rindu saya saudara di tahun penuaian ini, saudara kalau rindu menuai, saudara mesti melayani. Melayani di rumah Tuhan, puji Tuhan ya. Nanti ada pengumuman, nanti ada produksi-produksi yang butuh produk saudara gitu ya, kalau nggak salah. Kemudian, tapi saudara bisa melayani kan di kampus, di kantor, di pergaulan. Layani Tuhan saudara. Karena itu cara Tuhan untuk memulihkan saudara, merubah saudara, memberkati saudara. Dan membuat hidup saudara berbuah-buah bagi kerajaannya. Haleluya. Masih bisa nyanyi atau udah habis waktunya? Habis ya? Boleh? Up to me? Minta D Pak. Lagunya yang ku percaya itu main di mana ya? Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Saya ajak kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Katakan, takkan ku takut
Sembah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku lepaskan semua yang terbaik dari Tuhan. Segala karunia Roh Kudus, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, terima dalam nama Yesus. Engkau akan berbuah lebat, berlipat ganda, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk kemuliaannya. Terima. Hikanaya namanya Shane. Haleluya. Kamolah hikanamayo namo. Ya namanya Shane. Kami perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Oramaya namanya Shalom. Terima hikmat Tuhan, terima perkenanan Tuhan. Terima. Terima pemakaian Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa bagi kemuliaannya. Sebab you are special. Engkau spesial di mata Tuhan. Cuma ada satu yang sepertimu. Buka hati saudara dan terima semua yang terbaik dari Tuhan. Apa yang belum pernah kamu pikir, kamu timbul di hati, bahkan lihat dengan mata, itu yang Tuhan sediakan ketika kita mengasihi Tuhan dan kita mau melayani Tuhan. Tuhan membawa engkau pada hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Oh, karena itulah Tuhan, Dia rindu membagi kemuliaannya kepada kita anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini. Kami terus berdoa untuk rumah Tuhan ini, untuk rencana Tuhan, untuk kami boleh pindah ke ruangan yang baru di lantai bawah. Tuhan Yesus, kami berdoa kasih karunia Tuhan ada atas gereja ini. Tuhan akan kirim segala sumber daya yang kami butuhkan untuk kami benar-benar tahun ini kami boleh pindah ke tempat yang baru. Berkati Pak Gem kami yang kami begitu kasih, Bu Gem, seluruh pengerja hamba Tuhan di tempat ini. Biar kami unity, bergandengan tangan, menuntaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh Rabba, mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amen.